Yuk. Nah, misalnya di sini biasanya tuh data validation itu dipakai pada form gitu untuk menginput. Contohnya gini ya, nanti ada form misalnya di sini nih, nama. Terus di situ deh, sini deh, agak tengahan dikit ya. Sini. Nama, kemudian di sini ada alamat, kemudian di sini ada jurusan, kemudian di sini ada nama alamat provinsi, kota Madya atau kabupaten ya, sama aja dia. Atau kabupaten. Nah, terus di sini biasanya kan NIP dulu ya. NIP atau NIK lah ya. Oke, kemudian kabupaten. Nah, misalnya ada inputan seperti ini nih di form nih. Nah, untuk meminimalisir si user memasukkan data yang salah, kita bisa menggunakan berbagai macam trik sebenarnya di sini. Pertama, kita bisa menggunakan data validation di sini. Nah, untuk menggunakan data validation, dia ada di tab data, kemudian di sini ada sebelah sini nih. Kalau di 2016 ada di sini data validation. Nah, kita klik aja di sini. Klik. Nah, di sini nih. Kita mau pilih nih. Ini kita kan sel yang ini akan kita validasi datanya nih. Nah, oke, kita klik aja di sini. Kemudian ini kita bisa setting di sini. Any value, whole number, decimal, list, dan lain sebagainya. Nah, bentar ya. Any value. Nah, di sini. Any value tidak ada batasan isi sel. Semua teks, data, atau angka bisa dimasukkan ke dalam sel. Kemudian, whole number. Whole number itu dia membatasi sel yang kita pilih tadi isinya hanya numerik aja atau nomor aja. Kemudian desimal, di sini ada desimal. Sama dengan whole number, hanya saja kita bisa mengatur nilai validasi yang digunakan sampai pada ketelitian angka desimal. Sampai digit keberapa gitu bisa kita atur. Kemudian list. Nah, ini list. Isi sel hanya terbatas pada daftar atau list yang kita tentukan. Kriteria list data validation nanti kita akan banyak explore di sini. Kemudian di sini ada date. Nah, isinya dia bisa between dan lain sebagainya. Ini ingat ya, between itu apa ya? Between berarti kan dia range berarti yang pakai di sini. Antara range 1, range 2. Kemudian ini kebalikannya not between, kemudian equal to artinya dia sama dengan, not equal to tidak sama dengan, greater than lebih besar dari, less than kurang dari, greater than or equal to artinya lebih besar sama dengan, kemudian less than or equal to kurang dari sama dengan. Kemudian di sini juga kita bisa milih yang time, di sini sama, dia pakai range-nya juga sama. Kemudian di sini juga ada text length, kita bisa batasin jumlahnya. Kemudian kita di sini juga ada custom. Custom kita masukin formula sendiri. Nah, kelihatan kan ya screen sharing saya? Kelihatan, Pak. Nah, kita di kolom NIP nih. Nah, di kolom NIP kan biasanya kan dia isinya kan hanya angka ya. NIP itu 1986 bla 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 gitu kan. Oke, kalau nggak NIP ini deh namanya NPM deh biar kalian ada bayangan. NPM ya. NPM dia isinya berapa? Angka aja kan? Angka aja, Pak. Iya, Angka aja. iya. Angka aja berarti kan kita membatasi dia hanya boleh diisi oleh angka. Kita klik yang whole number ya. Oke, whole number between-nya dia dari 0 sampai dengan 9 ya. 9. Oke, kemudian
Nah, di sini kita bisa ngasih input message-nya nih. Nah, misalnya kita pengen ngasih petunjuk ke si pengisi formnya. Di sini kita pilih aja title-nya petunjuk pengisian. Nah, ini di sini silahkan masukkan NPM Anda pada kolom yang telah disediakan. Gitu ya. Nah, kemudian error alert nih. Jadi kalau seandainya dia error, dia akan memberikan apa gitu. Nah, kita contoh di sini kita kasih error. Kebanyakan R-nya error, kemudian kita pesannya di sini apa? Data yang Anda masukkan tidak valid atau tidak sesuai format. NPM hanya dapat berisi angka saja. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita klik OK di sini. Nah, ketika kita ada arahkan di sini, di sel yang tadi sudah kita bikin validasi datanya, dia akan secara otomatis memberikan semacam tooltip ya di sini ya. Isinya petunjuk pengisian, silahkan masukkan NPM yang Anda pada kolom yang telah disediakan. Nah, kadang kita aturnya dia isinya hanya angka ya, benar ya? Kalau kita masukkan angka, range-nya 1 sampai dengan 9, bisa berarti kan semuanya. Nice. 1, 2, 3. Oh, berarti ini salah logiknya. Berarti dia nggak sampai 9. Berapa digit sih NPM tuh? 10, Pak. 10. Berarti 10 berarti dia 2,6 juta. Kan. Gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, satu lagi. Dua, 4, 6 juta. Nah, bisa ya sekarang ya. Jadi dia panjangnya harus diatur 10 digit ya tadi ya. Nah, kemudian gimana kalau kita coba kita isinya nggak dengan angka, tapi dengan huruf, misalnya AA, AS gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa nggak? Harusnya bisa nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Coba kita enter ya. Nah, dia nggak bisa. Oke, itu data validation. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Pak, mau nanya, Pak. Siap. Itu jadi kalau misalkan datanya udah ada, kita baru validasiin tuh bisa nggak, Pak? Jadi ini kan tadi kan Bapak ngasih contohnya ngevalidasiin dulu baru ditulis angkanya. Tapi kalau datanya udah ada gitu, Pak, bisa nggak, Pak? Datanya udah ada. Bisa. Nanti kita coba ya. Oke, datanya sudah ada. Misalnya provinsi gitu. Provinsi kan dia udah ada biasanya ya. Misal kita sini sediain datanya seperti ini. Provinsi. Ini ada Banten. Di sini ada Jakarta, DKI Jakarta ya. Benar kayak gitu ya? Iya, Pak. Oke, di sini kita pengen datanya udah ada gitu kan. Berarti caranya gini. Ini kita pilih yang list, kemudian source-nya kita pilih yang ini dia. Oke, terlihat kan ya? Terus kita klik OK di sini. Nah, nanti di sini akan muncul Banten, Jakarta, Banten, Jakarta. Gitu bukan maksudnya? Halo, Iya, Mbak? Pak. Iya, Pak. Kayak gitu, benar? Iya, paham. Oke, siap. Clear ya? Bisa berarti ya? Makasih, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Mau tanya, Pak. Hmm. Ini kan kalau satu kotak, kalau misal lebih dari itu bisa diblok dulu gitu, Pak?
Bisa gini ya, coba saya kasih contoh lagi nih. Provinsi ini Kota Madia misalnya. Kota Madia, saya punya tabel Kota Madia atau kabupaten. Di sini Kota Madia yang ada di Banten apa aja gitu ya misalnya. Terus di sini DKI Jakarta. Clear ya, misalnya ya. Di sini Banten tuh ada biasanya Kota Serang, Kota Cilegon, terus ada Kota Tangerang, ada lagi Kota Tangerang Selatan, ada lagi Kabupaten Tangerang, ada lagi Kabupaten Pandeglang. Oke, kemudian ada lagi. Nggak tahu, saya nggak apa ya. Kabupaten Serang. Ya, terus Jakarta kan ada Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, ada Jakarta Pusat. Bener ya? Berarti ini datanya kurang lebihnya ya. Oke, Pak. Oke. Nah, saya pengen isinya di sini nih, Kota Madia Kabupaten dia merupakan turunan dari si provinsi. Misalnya nih, ini kan saya pilih Banten, nanti yang list yang di bawah sini dia munculnya yang ini aja. Tapi kalau saya milihnya yang DKI Jakarta, dia munculnya yang ini. Gimana caranya? Kayak gitu bukan maksudnya? Sebenarnya bukan sih, Pak. Kan ini misal pertanyaan saya di kota NPM ini kan di D2. Nah, Ya. misal kalau validasi datanya itu dari kotak D2 sampai H2 misal begitu, Pak. Validasinya. Maksudnya range yang diituin, yang di apa namanya, yang divalidasi range gitu maksudnya. Iya, mungkin seperti itu, Pak. Oke, saya buka sheet baru ya, contoh sini. Di sini ada nama misal, ini NPM. Terus nih kehadiran. Gini ya, misalnya nama A, NPM 1, kehadiran, NPM yang 1 deh. NP1 gini ya. B, NP2. C, NP3. Nah, kurang lebih seperti ini. Kamu ini kehadiran ini kan biasanya kan isinya 1 atau 0 gitu. 0 untuk tidak hadir, 1 untuk hadir. Maksudnya ini divalidasi semua gitu. Gini. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Oh, iya, dia bisa, Mas. Minimum 0, maksimum 1. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita isi 1, bisa. Di sini kita isi 0, bisa. Tapi ini kalau kita isi 2, ditolak sama dia. Kayak gitu bukan maksudnya? Iya, Pak, seperti itu, Pak. Gitu. Siap. Bisa ya, Mas, berarti, Mas? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Tadi saya udah bikin yang agak susah aja nih jadinya. Oke, ini tadi kita terusin nggak? Terusin. Terusin aja, Pak. Oke, terusin ya. Dari provinsi kan dia ambil dari sini. Nah, nanti saya pengen ketika dia ngeklik Jakarta, list yang muncul di sini, dia hanya yang di Jakarta aja. Kalau saya pilih Banten, pilih yang keluarnya ini aja. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya kasih triknya ya. Ini kita bisa kasih nama. Kita kasih nama bisa. Range ini juga kita kasih nama. Caranya gimana? Tinggal di blok aja range yang mau kita kasih nama. Kita kasih di sini namanya apa? LST Banten gitu misalnya. Kemudian yang Jakarta kita kasih list Jakarta. Kita kasih nama LST Jakarta. Oke. Kemudian karena ini kosong kita kasih LST kosong gitu ya. LST kosong. Nah, di sini kita bikin validasinya gini.
Ini kita pilih yang list juga, karena kita mau menampilkan sumbernya. Kemudian source-nya. Nah, source-nya ini sebenarnya gabungan. Sebenarnya harusnya kalian belajar if dulu. Dan saya udah kelewatnya kecepatan saya kira. Nanti saya ulangi lebih detail lagi tentang if ya. Nah, sini kita pakai if. If ini kolom apa? Yang nomor 5 tadi nih. D5 ya. If jatuh. Ini aja. If ini sama dengan Banten, tampilkan LST Banten. Terus if ini salah kan? Bentar. If ini sama dengan DKI Jakarta, tampilkan yang LST Jakarta. Selain itu LST kosong. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kalau karena sekarang kita pilih yang Jakarta dulu. Anggaplah Jakarta dulu ya kita pilihnya. Nah, kemudian di sini dia munculnya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Terus kalau kita pilih yang Banten, di sini munculnya Kota Serang, Cilegon, Tangsel, Kabupaten Tangerang, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Pak. Tujuannya paham ya, tujuannya ya. Jadi dia menampilkan yang ada di sini, yang ada di bawahnya dia. Banten ada Kota Serang, Cilegon, dan lain sebagainya. Kita tampilkan ketika si user milih Banten, nanti dia akan yang muncul hanya kota-kota yang ada di Banten aja. Sedangkan kalau untuk yang kita pilih Jakarta, dia akan muncul yang Jakarta aja. Kurang lebih seperti itu tujuannya. Jadi dari list tadi, ini bisa digunakan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan penulisan oleh si pengguna. Namanya data validasi di sini. Sampai sini paham ya tujuan dari data validasi ya? Pak, izin Paham, Pak. nanya, Pak. Siap. Kalau listnya itu bisa nggak, Pak, dibuat di beda Excel gitu, Pak? Bisa. Beda Excel ya? Bisa. Caranya gimana, Pak? Caranya ya tinggal dibuat Excel baru aja, tinggal kita refer ke sana. Beda Excel, beda file maksudnya ya? Iya, Pak, beda file. Beda file belum pernah nyoba, Mas. Tapi kalau beda sheet, kelihatannya bisa. Bisa beda sheet, Mas. Misalnya nih, ini saya pindahin ya. Inilah, saya pindahin ya. Kalau beda sheet, saya yakin bisa. Saya pindah ke sheet 2 ya. Di sini. Sheet 3 lah, biar clear semua. Jadi saya pindah sheet 3. Terus, ini kita kasih nama lagi. LST Banten 2. Ini saya kasih LST Jakarta 2. Oke. Kemudian di sini ya, karena tadi sudah berubah dia, tinggal kita edit aja di sini. Banten 2. Ini Jakarta 2. Mana? Coba ya, bentar saya ambil notepad. Sudah kelihatan di sini. Banten LST Banten 2, LST Jakarta 2, LST kosong. Bentar. LST 3 nih Jakarta. LST Jakarta _2. Ini LST. Oh, udah dibuat ya?
LST Banten 2. Udah, sekarang kita coba lagi ya. Tadi namanya belum dibuat ternyata, Banten 2 aja. Banten underscore 2. Kemudian Jakarta underscore 2. Nah, udah ya. Ini kita hapus, nggak ada masalah nih harusnya nih. Nah, nggak error kan? Kita kasih Banten. Yang keluar, Banten. Sampai sini bisa dimengerti ya? Izin bertanya, Pak. Iya. Pak. Iya, kalau untuk yang beda file, saya belum pernah nyoba. Harusnya sih bisa, tinggal kita arahin aja pad-nya kemana filenya, kemudian kita arahin juga ke chip berapa, pasti bisa. Insya Allah bisa, karena formula aja bisa kayak gitu. Logiknya kan formula menggunakan logika yang sama dengan menggunakan tadi. Jadi harusnya bisa, tapi saya belum pernah nyoba. Oke, ada tanya tadi gimana? Saya mau nanya. Saya, Pak. Ya, gimana? Kalau yang LST kosong itu buat apa, Pak? Nah, ini dia LST kosong. Jadi kan kita rumusnya seperti ini ya. Bentar. Stop share. Ya, share screen di sini. Yang ini. Nih, kelihatan di notepad saya? Kelihatan, Pak. Nah, Lihat, ini dia. Pak. Jadi kan dia bentukannya karena tadi kita milih di itunya list ya. Coba saya stop lagi. Saya share yang Excel-nya. Tadi kan kita di sininya pilihnya yang list kan nih. Ya kan? Dia berarti harusnya bentuknya list juga. Nah, sekarang kita kasih yang LST kosong tuh di sini. Artinya jadi kalau seandainya di pilihannya bukan Banten atau Jakarta, dia berarti dia nggak ikutin aturan yang kita buat tadi. Misalnya dibuat dia Jawa Tengah, misalnya gitu. Oh, nggak boleh ya. Apa ya? Ya tidak. Intinya kalau dia itu buat mencegah terjadinya error, Mas. Apa namanya si LST kosong tadi. Jadi kan kalau if itu kan dia harus punya dua kondisi nih. Jika kondisi A benar, dia melakukan apa, tapi jika salah, dia harus melakukan apa. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini dia, seandainya si user dia milihnya bukan Banten atau Jakarta, kita pilihnya LST kosong, seperti itu. Jadi dia bentuknya harus cell. Bisa sih kita coba kayak giniin, pasti akan error apa nggak tahu, coba deh. Nah, bisa juga kita pakai yang kayak gini. Jadi kita kasih string kosong aja di sini. Di belakangnya tadi kan kita pakai LST kosong kan ya. Harus saya copy paste dari sini deh, biar kelihatan rumusnya. Nih, tadi kan kita pakai begini kan ya. Oke, begini kan terlihat ya? Lihat, Pak. Terlihat? Lihat, Pak. Ya, nih. Tadi kan kita makainya kan sini LST kosong ya. LST kosong. Nah, itu tujuannya untuk mencegah dia terjadinya error. Jadi kalau seandainya, logikanya kan gini, jika D5 isinya Banten, dia tampilkan dari yang list Banten. Tapi jika dia isinya Jakarta, tampilkan yang list Jakarta. Nah, selain itu tampilkan list kosong. List kosong tuh tadi adanya di sini nih, ini list kosong nih. Kelihatan ya list kosong ya di sini ya. Nah, list kosong nih. Ini list kosong namanya. Saya kasih nama list kosong, tapi bisa juga kita alihkan dengan yang gini aja nih. String kosong. Jadi kalau seandainya dia bukan pilihannya bukan Banten atau Jakarta, misalnya milihnya Semarang, Jawa Tengah atau Jawa Barat gitu, ya kita nggak menampilkan apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya kita di sini Jawa Tengah. Ya. Nah, karena di sini kita aturnya, bentar ya. Nah, ini kita atur. Tadinya kita aturnya begini. Misal nih,
Tadi kan kita cuma menghandle DKI Jakarta dengan Banten ya. Ketika ada pilihan baru, kita nggak handle dia. Ya udah, dia nggak akan muncul apa-apa di sininya, di listnya. Paham ya, sampai sini ya tujuannya ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, jadi yang tadi list kosong itu tadi buat menghandle jika pilihannya selain Banten dan Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Karena kita menghandle cuma Banten dan Jakarta. Tapi kalau kita mau tambahin lagi di sini Jawa Tengah gitu misal, ya bisa juga kita tambahin lagi tingkatan if-nya di sini. Ditambahin bukan LST kosong lagi, tapi tambahin if lagi. Jadinya seperti ini. Jawa Tengah misal di sini ada apa sih Jawa Tengah tuh? Saya kurang paham kota-kota di sana. Kota Semarang, kota Surakarta. Terus apa lagi? Magelang. Kota Magelang, Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung. Oke. Sampelnya segitu doang. Gimana? Gimana? Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang. Oke ya. Ini kita kasih list LST Jateng gitu misalnya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan lagi nih. Tadi kan kita cuma handle 2 ya. Sini nih. Nggak asik di sini, nggak kelihatan, kurang besar. Nah, ini dia. Yang tadinya dia list atau string kosong, kita kasih if lagi. Jadi karena kondisinya udah nambah lagi, kita tambahin di sini. Tadi namanya apa? Jawa Tengah. If apa tadi namanya di sini? Salah kan? Ini ya, D5 ya. D5 sama dengan Jawa Tengah. Maka dia tampilkan LST Jateng. Selain itu dia tampilkan string kosong. Oke ya, kayak gini ya, kurang lebih ya. Oke, kita tampilkan dia di sini. Kita hapus aja nih semuanya. Atau yang barusan kita buat. Nah, sekarang ketika dia Banten,